Alhamdulillah, kita bertemu lagi di Budiono Blitar Channel. Mari bersama menimba hikmah, menebar kebaikan, dan mendekatkan diri kepada Allah. Materi kuliah, tantangan internalisasi nilai Pancasila di kalangan generasi muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa sekalian. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan selalu termotivasi untuk belajar. Ingatlah bahwa perkuliahan bukan sekadar memenuhi kewajiban akademik, tetapi juga sarana untuk membentuk diri menjadi pribadi yang berkarakter, bermoral, dan siap mengabdi kepada bangsa dan negara. Hari ini kita akan membahas tantangan internalisasi nilai Pancasila di kalangan generasi muda. Mengapa ini penting? Karena di tangan generasi muda seperti kalianlah kelangsungan hidup bangsa dipertaruhkan. Generasi muda adalah pilar masa depan bangsa. Di tangan merekalah kelangsungan nilai-nilai Pancasila dipertaruhkan. Namun, internalisasi Pancasila di era modern menghadapi tantangan yang tidak ringan. Arus globalisasi, perkembangan teknologi digital, dan perubahan sosial budaya membawa dampak positif sekaligus risiko besar terhadap penghayatan nilai Pancasila. Contoh nyata, ketika kita melihat media sosial, banyak anak muda lebih bangga mengikuti tren budaya luar negeri dibandingkan dengan mengangkat budaya sendiri. Fenomena ini bukan salah, tetapi jika tidak dibarengi dengan kesadaran nasional, bisa mengikis identitas kebangsaan. B. Hakikat internalisasi nilai Pancasila. Internalisasi berarti proses menanamkan nilai Pancasila hingga menjadi bagian dari kesadaran, sikap, dan perilaku sehari-hari. Tidak cukup hanya dipelajari di ruang kuliah atau dihafalkan sebagai teori, tetapi nilai-nilai itu harus benar-benar hidup dalam diri kita. Contoh, ketika mahasiswa berani jujur dalam ujian, meskipun ada kesempatan menyontek, itu adalah bentuk nyata internalisasi nilai kejujuran yang sejalan dengan sila kedua dan sila kelima. C. Tantangan eksternal. Ada beberapa tantangan eksternal yang dihadapi oleh generasi muda dalam menginternalisasi Pancasila. Pertama, globalisasi dan westernisasi. Budaya asing seringkali mendominasi pola pikir generasi muda. Misalnya, budaya individualis yang lebih menekan aku daripada kita. Kedua, teknologi digital. Media sosial menjadi jalan masuk ideologi asing yang terkadang bertentangan dengan nilai Pancasila. Contoh, konten provokatif yang mendorong intoleransi. Ketiga, persaingan global. Persaingan kerja dan pendidikan menumbuhkan sikap individualisme dan materialisme. Keempat, isu transnasional. Paham radikalisme, liberalisme, bahkan sekularisme dapat dengan mudah masuk melalui internet dan memengaruhi sebagian generasi muda. Tantangan internal. Selain tantangan dari luar, ada juga tantangan dari dalam diri bangsa sendiri, yaitu, pertama, menurunnya nasionalisme. Rasa cinta tanah air semakin terkikis, tergantikan gaya hidup pragmatis. Contoh, lebih bangga membeli produk luar negeri daripada mendukung produk dalam negeri. Kedua, krisis keteladanan. Perilaku sebagian elit bangsa yang tidak mencerminkan nilai Pancasila membuat generasi muda kehilangan panutan. Ketiga, minimnya penghayatan agama dan moral. Hal ini menyebabkan degradasi etika sosial, seperti maraknya kasus perundungan di kalangan pelajar. Keempat, kurangnya pemahaman sejarah. Banyak generasi muda tidak lagi mengenal tokoh-tokoh bangsa dan nilai perjuangan mereka. Kelima, pragmatisme pendidikan. Orientasi kuliah sering hanya untuk mencari pekerjaan dan materi, bukan pembentukan karakter. Tantangan internalisasi. Jika tantangan ini tidak diatasi, maka akan muncul dampak yang serius. Munculnya sikap apatis terhadap Pancasila. Berkembangnya radikalisme dan intoleransi di kalangan mahasiswa. Menurunnya sikap gotong royong dan solidaritas sosial. Menguatnya hedonisme dan konsumerisme. Lemahnya integritas dan komitmen kebangsaan. Contoh nyata, ketika mahasiswa lebih peduli pada gaya hidup mewah di media sosial, ketimbang ikut terlibat dalam kegiatan sosial di masyarakat, itu menunjukkan gejala melemahnya nilai kebangsaan. Faktor penyebab. Ada beberapa faktor penyebab munculnya tantangan ini. Pertama, lingkungan keluarga. Kurangnya teladan dari orang tua dalam menanamkan nilai kebangsaan. Kedua, lingkungan pendidikan. Pendidikan karakter seringkali belum terinternalisasi dengan baik. Ketiga, lingkungan masyarakat. Budaya permisif terhadap pelanggaran norma membuat nilai Pancasila sulit dijalankan. Keempat, media massa dan media sosial. Lebih sering menonjolkan sensasi dan popularitas daripada nilai moral dan kebangsaan. Penutup. Tantangan internalisasi Pancasila di kalangan generasi muda sangat kompleks, baik yang berasal dari luar maupun dari dalam bangsa sendiri. Namun,
bukan berarti tantangan ini tidak bisa diatasi. Dengan pendekatan yang tepat seperti pendidikan karakter yang konsisten, keteladanan nyata dari para pemimpin, dan pemanfaatan teknologi untuk menyebarkan nilai positif, generasi muda tetap dapat menjadi penjaga sekaligus pengembang nilai-nilai Pancasila. Harapan saya kepada kalian semua, sebagai mahasiswa, jangan hanya memahami Pancasila di tataran teori, amalkanlah dalam kehidupan nyata. Jadikan Pancasila pedoman ketika berinteraksi dengan teman, berorganisasi di kampus, berkarya di masyarakat, bahkan saat berselancar di dunia maya. Tetaplah semangat, tetaplah belajar, dan tetaplah berbuat yang terbaik di diri kalian, keluarga kalian, dan bangsa Indonesia tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa, dari pembahasan hari ini kita pahami bahwa Pancasila bukan hanya dasar negara. Ingat, belajar Pancasila bukan sekadar untuk lulus mata kuliah, melainkan untuk membentuk karakter, jujur, adil, toleran, serta cinta tanah air. Mari kita amalkan nilai-nilainya di kampus, di masyarakat, dan dalam kehidupan berbangsa. Terima kasih sudah menyimak perkuliahan ini. Jangan lupa bagikan video ini, tinggalkan komentar, dan ikuti materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.